2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur boleh mengenal Engkau sebagai Allah pencipta segala sesuatu. Engkau adalah sumber dari segala sesuatu, dan dengan kuasa-Mu Engkau menciptakan segala yang ada. Kami bersyukur Tuhan boleh mengenal Engkau sebagai Allah pencipta kami yang maha kuasa, dan bukan saja menciptakan seluruh yang ada di dalam ciptaan-Mu, Engkau juga memberikan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan saja pemeliharaan-Mu, tetapi Engkau juga memberikan keselamatan bagi kami yang berdosa ini, bagi kami yang tidak layak, dan bagi kami yang sungguh sudah melawan Tuhan, sudah jauh dari Tuhan. Engkau memberikan anugerah iman untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang begitu besar ini. Kiranya hidup kami ini boleh terus dipelihara oleh kuasa Tuhan yang begitu ajaib. Kami bisa terus berpusatkan kepada Tuhan saja, dan kami bisa terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan berkatilah kami dengan firman Tuhan yang akan kami dengar. Kiranya Roh Kudus boleh memberikan iman sehingga kami boleh bertumbuh terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, iktus adalah bahasa Yunani dari ikan. Ikan sangat identik dengan pelayanan Yesus Kristus. Kita bisa lihat bahwa sebagian rasul Yesus Kristus itu adalah nelayan. Nelayan bekerja menangkap ikan di laut. Yesus mengatakan kepada para rasul yang dipanggilnya sebagian yang sebelumnya adalah nelayan, yaitu kamu bukan lagi penjala ikan, tetapi kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, kamu bukan saja bekerja cari uang, tetapi kamu sebagai pengikut Yesus Kristus, kamu bekerja mencari jiwa. Bukan menjala ikan untuk makan, tetapi menjala jiwa untuk menyenangkan Tuhan. Fishers of men. Yesus pernah menyuruh Petrus untuk menebarkan jalan di pagi hari, jala di pagi hari, kemudian banyak ikan masuk ke dalam jala tersebut, padahal pagi hari. Nelayan itu memancing ikan, menangkap ikan itu di malam hari biasanya. Tapi di pagi hari, di siang bolong ya, malam mereka bisa menangkap banyak ikan. Lalu waktu Yesus melakukan mujizat memberi makan banyak orang, ya, dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Yesus juga menggunakan ikan sebagai tanda Yunus. Ketika Nabi Yunus lari dari panggilan Tuhan, Tuhan memerintahkan ikan untuk menelan Yunus selama 3 hari di perut ikan, terus kemudian dikeluarkan kembali dari perut ikan sehingga Yunus menjalankan panggilan Tuhan. Itu digambarkan bahwa Yesus akan mati dan dalam 3 hari Yesus akan bangkit ya dari kematian. Setelah kebangkitan pun Yesus Kristus menampakkan diri kepada para rasul, dan sempat di suatu ruangan Yesus hadir menampakkan diri dengan tubuh kebangkitan dan makan apa Bapak Ibu sekalian? Makan ikan goreng. Wah, semuanya bicara soal ikan. Saya sempat tanya istri saya, iseng ya, makanan favorit Tuhan Yesus apa di bumi? Lalu istri saya mengatakan roti dan ikan. Wah, betul ya, tebakannya ikan. Memang ya pelayanan Yesus Kristus dekat dengan ikan. Iktus berarti ikan. Nah, kita bisa lihat ya di dalam slide itu. Tetapi iktus bukan saja berarti ikan, melainkan sebuah akronim dari 5 kata Yunani. 5 kata Yunani yang berarti apa? Pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan juru selamat. Yesus Kristus Theo Huios Soter.
yaitu Jesus Christ, God's Son, Savior. Ini adalah kesimpulan yang sangat tegas mengenai kabar baik. Kabar baik itu apa? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah anak Allah dan Juru Selamat. Akronimnya adalah Iktus. Simbol ini dipakai oleh gereja mula-mula ketika mengalami penganiayaan oleh Kekaisaran Romawi. Sebagai apa simbol ini? Sebagai bentuk mereka mengenali satu dengan yang lainnya. Apakah itu orang Kristen atau bukan? Apakah musuh? Apakah teman? Apakah kawan atau lawan? Kita tahu bahwa di abad 1 sampai 4, Kekaisaran Romawi itu begitu membenci dan menganiaya orang-orang Kristen. Mereka inginkan orang-orang Kristen itu tidak bertumbuh imannya, melainkan orang-orang Kristen itu seperti penyembah-penyembah berhala, seperti diri mereka. Sudahlah, ikut kepercayaan kami, sembah dewa kami. Kenapa sih kamu itu orang Kristen punya iman yang berbeda? Dan salah satu kekejaman yang begitu mengerikan adalah Kaisar Roma bernama Nero. Ini salah satunya ya. Kaisar Roma bernama Nero itu memberikan penganiayaan kepada orang-orang Kristen. Dia memfitnah orang-orang Kristen atas terjadinya kebakaran besar di Roma. Berhari-hari kota Roma terbakar. Begitu banyak orang yang meninggal, begitu banyak orang yang terluka dan kehilangan rumah. Lalu Kaisar Nero katakan, itu gara-gara orang Kristen. Sehingga ratusan ribuan orang Kristen itu dianiaya, dihina, dikucilkan oleh orang-orang Roma pada waktu itu. Dan mereka menangkap orang-orang Kristen, lalu orang-orang Kristen dipenjara, kemudian dilepaskan untuk menjadi tontonan, dimakan singa di depan banyak orang. Orang Kristen dijadikan tontonan, hiburan, ada orang, terus ada singa. Kemudian singa itu memakan orang-orang Kristen. Mereka tertawa, terbahak-bahak, mati kamu orang-orang Kristen, syukurin. Begitu besar penganiayaan di zaman tersebut. Dan di tengah penganiayaan kepada orang Kristen ini, perlahan orang-orang Kristen tentu belajar untuk hidup di tengah-tengah kota Roma. Mereka menciptakan simbol Iktus. Simbol ini muncul dan dipakai oleh gereja mula-mula pada waktu penganiayaan di kota Roma. Mereka pakai simbol Iktus sebagai alat komunikasi, sebagai tanda pengenal untuk menghindari penganiayaan dari Kekaisaran Romawi, untuk membedakan mana kelompok Kristen, mana yang bukan Kristen. Simbol Iktus juga dipakai untuk menandakan bahwa ini tempat atau rumah di mana mereka bisa berkumpul dengan aman untuk beribadah sebagai orang Kristen. Nah, pertanyaannya, kenapa simbolnya ikan? Kenapa nggak salib? Orang Kristen kan simbolnya salib kan? Semua gereja yang sungguh-sungguh ingin meninggikan Yesus Kristus bukan pakai ikan, tapi pakai salib yang mulia. Satunya salib yang menyelamatkan kita adalah salib Yesus Kristus. Kenapa nggak pakai simbol salib? Nah, di zaman itu Bapak Ibu sekalian, mereka belum berani memakai simbol salib karena kalau memakai simbol salib berarti sudah pasti itu orang Kristen, pasti dianiaya. Maka mereka menggunakan simbol yang lain, yang dekat dengan Yesus Kristus, yang dekat dengan pengakuan Iktus tersebut. Yesus Kristus adalah anak Allah dan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri dan Juru Selamat, itu kekristenan. Mereka pakai gunakan ikan, karena apa? Sebenarnya simbol ikan ini sudah dipakai oleh orang Yunani, orang Romawi, dan banyak penyembah berhala lainnya. Mereka pakai juga. Untuk menyembah dewa-dewa, untuk memohon supaya dapat ikan di laut. Mereka pakai simbol ikan. Sehingga menggunakan simbol ikan dalam kekristenan itu menjadi lebih aman dan tidak menimbulkan kecurigaan dibandingkan dengan simbol salib. Bahkan menurut cerita kuno, Bapak Ibu saudara sekalian ya, ketika seseorang Kristen bertemu dengan seorang yang lain di jalan, kemudian ngobrol-ngobrol, mereka ingin ya, orang Kristen itu ingin mengetahui iman dari orang yang dia temui, maka dia menggambar di suatu tanah sudut ya, satu busur berupa garis ikan tersebut satu. Ya, lengkungan seperti itu. Kalau orang tersebut membalasnya dengan lengkungan yang lain, jadi ikan kayak gitu ya, dua garis ini, maka orang itu tahu bahwa ini sama-sama orang Kristen. Tapi kalau dibuat tanah di buat garis satu busur tersebut ya, kemudian maksudnya apa itu? Nah, itu sudah, oh ini cuma gambar-gambar aja kok, iseng ya, ngetes tanah kurang lebih kayak gitu ya.
Tapi kalau betul-betul digambar satu busur yang lain, terus orang lain yang menggambar busur yang lain menjadi ikan, oh mereka tahu bahwa ini kelompok Kristen. Menggambar ikan adalah berarti I am a Christian pada waktu zaman tersebut. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika sama orang Kristen bertemu, itu berarti apa sih? Kalau di konteks penganiayaan zaman itu, mereka ada sukacita. Wah, orang Kristen bertemu dengan orang Kristen. Ya, mereka ada suatu kesatuan hati, kesatuan iman. Dalam Efesus 4 dikatakan bahwa setiap orang Kristen digambarkan sebagai satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Ini berarti apa? Satu visi yang sama. Kita sebagai orang Kristen itu satu di dalam Tuhan. Kita ini satu kesatuan, satu tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus ini tidak boleh terpecah-pecah. Akhirnya menjadi perpecahan dan saling menyakiti. Itu perpecahan yang tidak baik. Tapi kalau pecah untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi pekerjaan Tuhan di ladang yang baru, nggak apa-apa, pecah. Tapi kalau pecah akhirnya saling merusak, saling melukai, saling menghalangi, itu bukan kesatuan. Kesatuan bisa tetap pecah, ya, tetapi bisa satu visi yang sama. Buktinya apa? Ya cabang-cabang GRII. Ya, cabang-cabang GRI begitu banyak, ya kurang lebih ada 80-an, terus masih lagi buat persekutuan reform yang lainnya. Mereka pecah, tapi ada satu hal yang mengikat, satu kesatuan yang sama apa? Yaitu visinya sama, imannya sama, Tuhannya sama, Yesus Kristus. Dan inilah kesatuan yang dibuat oleh Roh Kudus sendiri. Tentu kita perlu mengusahakan kesatuan iman, kesatuan visi, tetapi yang menganugerahkan kesatuan di dalam kita sebagai orang Kristen yang berbeda-beda ini adalah kesatuan rohani dari Roh Kudus. Dan bagaimanakah kesatuan rohani itu dinyatakan Bapak Ibu sekalian? Yaitu ketika orang-orang Kristen ketika bertemu satu dengan yang lainnya, boleh menyatakan hidup dalam kebenaran dan kasih. Inilah yang menjadi pesan kita di dalam khotbah ini. Pesan utama adalah bagaimana kita hidup di dalam kebenaran dan kasih sebagai orang Kristen. Hidup yang teosentris, hidup yang berpusat pada Tuhan, hidup yang menyatakan kebenaran Tuhan dan menyatakan kasih Yesus Kristus kepada seluruh dunia. Maka dalam kehidupan bergereja, kita diminta, dituntut, diperintahkan oleh Tuhan bahwa kita harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu karena kasih Tuhan. Lalu hidup harus bagaimana lagi? Harus hidup dalam membangun kebenaran bersama-sama. Karena apa? Kebenaran dari Tuhan sendiri. Agak susah ya. Kalau kasih kan berarti mengasihi. Kalau benar ini apa? Saya pikir-pikir mungkin membenarkan gitu ya. Kasih, mengasihi. Benar, membenarkan. Kita harus hidup saling membenarkan satu dengan yang lain. Harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau ada yang salah, ditegur. Kalau ada yang berdosa, dikasih tahu. Supaya apa? Hidup benar di hadapan Tuhan. Kita memberikan kasih, ya kalau ada orang membutuhkan, kita berikan belas kasihan juga. Inilah hidup orang Kristen. Allah meminta hidup kita itu mengasihi dan juga hidup dalam kebenaran, bukan membenci sesama kita. Apalagi sudah di dalam kesatuan tubuh Kristus masih saling membenci. Untuk apa? Ya, sudah di dalam satu tubuh Kristus yang sama, kita masih salah-salah terus. Nggak apa-apa salah, udahlah, cincailah, ya, nggak apa-apa salah sedikit. Bukan. Kita harus hidup sesuai kebenaran Alkitab. Itu tuntutan Tuhan. Memang ada toleransi ketika orang bersalah, tetapi kita harus kasih tahu idealnya seperti apa yang Alkitab nyatakan. Kita tidak dipanggil untuk saling membenci maupun saling menghakimi dengan tidak adil. Apa yang menurut saya benar, pasti benar, kamu salah. Tidak. Penghakim yang sejati adalah Tuhan dan firman Tuhan. Kepada orang yang seiman kepada orang yang bukan seiman bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kita tetap mengasihi mereka. Kita tetap jalankan kasih dan kebenaran. Kita berbuat baik kepada orang yang bukan Kristen. Kita juga kabarkan kebenaran, Injil kepada mereka semua. Ya, benarkan hidup mereka juga dalam kebenaran firman Tuhan. Ajak mereka bertobat, ya, hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah teladan dari gereja mula-mula.
Di tengah penderitaan dan penganiayaan, apakah mereka membunuh orang Roma? Ya, apakah mereka betul-betul membenci Kaisar Nero? Ya, tidak. Mereka berdoa bagi Kaisar, berdoa bagi orang-orang Roma yang menganiaya mereka. Mereka tidak benci mereka, orang-orang Roma ya. Tetapi mereka, orang-orang Kristen di zaman itu tetap jalankan kasih dan kebenaran kepada mereka semua. Meskipun mereka susah beribadah secara terbuka, mereka usahakan agar kita bisa beribadah di tempat yang aman, nyaman. Bagaimana? Yaudah, simbol ikan kayak gitu ya. Mereka menggunakan simbol-simbol ini supaya mereka bisa beribadah meskipun dilarang beribadah. Mereka susah beribadah tapi mau jalankan ketatan kepada Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Meskipun susah, mau taat. Karena apa? Kebenaran yang Tuhan berikan. Kasih kepada Yesus Kristus. Inilah ciri utama dari orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, yaitu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kasih Yesus Kristus. Nah, sejarah simbol iktus dari kehidupan gereja mula-mula itu ya, yang hidup penuh kebenaran dan kasih ini, memiliki pesan yang sama dengan pembahasan kita dalam surat 2 Yohanes ini. Dalam surat 2 Yohanes yang kita sudah baca tadi, ini menggunakan simbol di mana tidak semua orang bisa mengerti. Karena apa? Rasul Yohanes menggunakan identitas yang disamarkan, yaitu dia menggunakan yang pertama, aku ini ya tidak menyebut namanya. Aku Rasul Yohanes, seperti Rasul Paulus ya. Ya, Rasul Yohanes itu menyamarkan namanya dengan cara dari penatua. Aku ini penatua, ya. Penatua dalam konteks ini adalah seorang yang senior, seorang yang berpengalaman dalam mengikut Tuhan. Dia diangkat sebagai pemimpin rohani dalam gereja Tuhan, elder di dalam gereja Tuhan. Penatua ini siapa? Yohanes, Rasul Yohanes sendiri. Kenapa dia tidak terang-terangan menulis suratnya itu, aku Rasul Yohanes? Bukankah lebih tinggi dari jabatan penatua? Rasul dibanding penatua ya lebih tinggi rasul dong. Rasul itu cuma sekali ada. Penatua itu bisa diberikan kepada lebih banyak pemimpin-pemimpin gereja. Tetapi Yohanes menggunakan dirinya sebagai penatua. Tidak terang-terangan karena apa? Menghindari penganiayaan. Penganiayaan kepada dirinya sendiri dan juga penganiayaan kepada orang-orang yang membaca surat-suratnya. Bukan berarti Yohanes itu keberaniannya lebih rendah daripada Rasul Paulus yang menulis suratnya terang-terangan. Aku Rasul Yesus Kristus, aku Paulus. Bukan demikian ya. Tetapi Rasul Yohanes ini mengurangi resiko-resiko yang tidak perlu. Resiko-resiko bahaya yang akhirnya ketika tulis surat malah orang mati. Malah Yohanes juga langsung dihukum mati. Kenapa? Karena Yohanes memikirkan jangka panjang. Surat ini ya ditulis dengan samaran-samaran kurang lebih ya, supaya yang penting firman Tuhan disebarluaskan dan penerimanya itu menangkap isi hati dari Rasul Yohanes. Firman Tuhan dapat terus disebarluaskan dan pekerjaan Tuhan tidak terhambat. Karena apa? Menghindari resiko-resiko yang tidak perlu. Jangan sok berani malah kacau, ya malah pekerjaan Tuhan terhambat. Maka Rasul Yohanes dengan perspektif yang lain bijaksana, sudahlah tenang saja. Ya bekerja di dalam ketenangan, ya tidak terlihat, tidak perlu menunjukkan diri aku Yohanes. Yohanes katakan bahwa dirinya adalah penatua. Sang Rasul mengidentifikasikan dirinya sebagai penatua, sebuah gelar yang mencerminkan usianya pada saat penulisan dan otoritasnya dalam gereja mula-mula, yaitu penatua. Ya, surat ini ditulis dengan cinta yang tulus dan betul-betul di dalam surat 2 Yohanes ini menjelaskan tentang poin yang jelas, yaitu bagaimana orang Kristen harus berjalan dalam kebenaran maupun kasih Tuhan. Kemudian ya, di dalam simbol yang lain adalah yang kedua. Ini yang menjadi kontroversi tafsiran bagi orang-orang Kristen yang membaca adalah maksud penatua ini, yaitu Rasul Yohanes, menuliskan surat 2 Yohanes ini kepada siapa? Lalu kita lihat suatu kata yang begitu asing, ya begitu aneh, yaitu Rasul Yohanes menuliskan kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Chosen lady, nyonya yang terpilih. Seorang yang sudah bersuami dan punya anak-anak.
Siapakah dia? Ya, kita kalau merenungkan firman Tuhan kan bertanya gitu ya. Apa sih? Penulisnya siapa? Maksud tulisannya siapa? Penerimanya siapa? Minimal seperti itu ketika kita merenungkan firman Tuhan. Dan akhirnya di dalam tafsiran dari para teolog itu ada 3 tafsiran tentang siapakah ibu terpilih ini dan anak-anaknya. Yang pertama adalah tafsiran bahwa ini adalah teman baik Rasul Yohanes. Ya, dia tuliskan surat kepada seorang ibu, betul, ibu yang terpilih. Dan ibu itu punya banyak anak, tidak satu anak, punya anak-anak. Seorang ibu rumah tangga yang baik, seorang Kristen yang baik dan menjadi teladan bagi orang Kristen yang lainnya. Dia juga dikatakan sebagai seorang ibu yang kaya. Ya, bukan saja terpilih untuk menjadi pemimpin gereja atau teladan, tetapi dia juga seorang kaya yang mendukung penginjilan yang dikerjakan oleh Rasul Yohanes. Jadi kurang lebih ibu yang terpilih ini adalah seorang pengurus gereja, ya, seorang pemimpin gereja. Dan dikatakan juga terus meneliti, kan gak enak ya kalau tulis surat, masa pendeta tulis surat pribadi kepada seorang ibu yang bersuami. Wah, gak enak, nanti dibaca suaminya, nanti suaminya cemburu kayak gitu ya. Akhirnya terus dipikir-pikir lagi, diteliti lagi, oh seorang ibu ini adalah seorang janda gitu ya, biar lebih aman ya, melindungi Rasul Yohanes melakukan hal-hal yang beresiko dan bahaya, bikin orang cemburu gitu ya, pasangan hidup cemburu. Jadi seorang ibu ini kaya, pemimpin gereja, pengurus gereja, dan seorang janda yang pernah dilayani oleh Rasul Yohanes, dan dia berdoa supaya si ibu ini, si diakones ini, ya, pengurus gereja ini, supaya boleh terus memberikan teladan yang baik dan setia kepada Tuhan. Itu tafsiran pertama, Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua adalah ibu yang terpilih dan anak-anaknya ini ditafsirkan sebagai ini adalah gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan, kemudian itu adalah gereja Tuhan cabang tertentu. Ibu, ya, gereja kan digambarkan sebagai ibu. Itu John Calvin juga katakan demikian ya. Gereja itu adalah ibunya orang-orang Kristen, di mana di dalam gereja kita mendapatkan pengajaran, penggembalaan, penginjilan, ya, ibu yang baik. Kurang lebih itu gambarannya. Dan gereja ibu yang terpilih ini adalah gereja cabang lokal tertentu, ya, misalkan cabang di Solo gitu ya, cabang di Jogja, Semarang seperti itu. Dan anak-anaknya siapa? Lalu ditafsirkan bahwa anak-anaknya adalah individu-individu di dalam gereja tersebut. Ya, gereja adalah cabang lokal, komunitas, tetapi anak-anaknya adalah individu-individunya. Ya, ini adalah tafsiran yang kedua. Lalu akhirnya orang berpikir juga, kenapa ya tafsirannya begitu? Bukankah gereja itu harus tinggal disebutkan saja jemaat, lokasinya di mana atau daerahnya mana, dan kenapa harus ibu dan anak-anak? Ya, yang ketiga, ini tafsiran juga ya dari para teolog mengatakan bahwa ini adalah surat yang tertuju kepada Maria, ibu Yesus Kristus, gitu ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena salah satu perkataan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib apa? Kepada Maria maupun Rasul Yohanes, yaitu Yesus katakan kepada Maria, ibunya sendiri, ibu, ini anakmu. Kepada Yohanes katakan, anak, ini ibumu yang terpilih. Jadinya ya, ibumu, ini ibumu. Dalam arti apa? Yesus Kristus mengatakan bahwa kepada Maria, aku ini anak yang akan mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan kamu tidak akan melihat aku lagi karena aku akan naik ke surga. Pengganti aku adalah Yohanes. Maria dihibur oleh Yesus di tengah-tengah kematian di atas kayu salib itu. Sebelum Yesus mati, Yesus menghibur mamahnya, menghormati mamahnya. Dan kepada Yohanes yang masih muda, rasul termuda yang ikut Yesus Kristus, Yesus katakan, anak, ini ibumu. Hormatilah dia sebagai ibumu sendiri, seperti ibumu sendiri. Kasihilah dia, hormatilah dia, hidupilah dia. Itu Rasul Yohanes. Maria adalah sesosok perempuan yang begitu diagung-agungkan oleh gereja-gereja di abad pertama. Yang mereka menghormati Maria. Dia begitu rohani dan begitu dihormati oleh Rasul Yohanes. Ya. Nah, kemudian ya, sanggahan dari tafsiran ini adalah, masa ibu Yesus masih hidup zaman itu? Bukankah Rasul Yohanes itu sudah agak tua gitu ya? Mungkin sudah mati
Ya, lalu kepada siapa Rasul Yohanes ini menulis surat ini? Pikir kita lebih jauh lagi Bapak Ibu sekalian ya. Ini tafsiran yang sembarangan, yaitu apa? Ini adalah tulisan dari sang suami kepada istri, beres gitu ya. Seorang penatua kepada ibu yang terpilih, pasangannya sendiri. Udah beres kan, bisa ditafsirkan demikian ya. Seorang suami yang baik menulis surat kepada istri, beres semuanya ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memahami hal ini sebagai orang Kristen yang sudah hidup puluhan tahun di gereja Tuhan, yang sudah baca 2 Yohanes ini berkali-kali. Hanya 1 pasal, hanya 1 menit, beres kali surat ini ya. Lalu bagaimana kita mencoba melakukan firman Tuhan yang mengatakan, ayo baca, renungkan, lakukan firman Tuhan ini. Kalau kita lihat analisa dari tulisan-tulisan surat Yohanes ini, Bapak Ibu saudara sekalian, ini memang surat yang misterius. Dari surat 1 sampai yang ketiga, ada kemisteriusan yang muncul dari surat tulisan Rasul Yohanes. Sebab kita bisa tidak tahu penulisnya itu dari tulisannya sendiri. Nggak tahu penulisnya siapa. Ya. Dan juga penerimanya ada yang tahu, ada yang tidak tahu siapa penerimanya. Misalkan ya, di dalam surat 1 Yohanes, penulisnya memang dikasih tahu, itu dari Yohanes. Coba kita buka ya, surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Nggak ada dari Rasul Yohanes. Enggak, langsung Yohanes katakan beritanya. Inilah berita yang sudah ku alami sendiri. Nggak ada. Tahu dari mana ini Rasul Yohanes menulisnya? Ya. Kemudian kita lihat juga di dalam tulisan surat 1 Yohanes yang sudah kita bahas, kita suka melihat bahwa Yohanes ini menulis kepada pembacanya dengan apa? Dengan mengatakan anak-anakku. Memang pembacanya anak-anak Yohanes semua, gitu ya? Enggak. My little children, anak-anakku yang kecil. Ini bicara soal apa? Tulisan Yohanes kepada orang-orang Kristen tapi yang baru bertumbuh, baru beriman kepada Yesus Kristus. Maka Yohanes memposisikan dirinya sebagai bapa rohani kepada anak-anak yang rohani. Maka Rasul Yohanes di dalam surat 1 Yohanes mengatakan anak-anakku. Wah, misterius ya. Kepada siapa? Harus ditafsirkan. Di dalam surat 2 Yohanes kita bingung juga. Sekarang Yohanes menggunakan penatua dan ibu yang terpilih. Di surat ketiga Yohanes ya, Bapak Ibu saudara kita bisa lihat penulisnya tidak tahu siapa penatua lagi, tetapi penerimanya adalah Gaius. Ya, ini adalah lebih jelas penerimanya adalah Gaius, seorang Kristen juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kepada siapa Yohanes melakukan penulisannya? Kenapa harus sebagai tulisannya itu seperti ini, menggunakan simbol, menggunakan hal-hal yang tidak jelas? Kalau kita tulis surat, Bapak Ibu saudara sekalian, pengen kan semuanya tuh jelas. Pembukaan, isi, penutup jelas, clear, nggak ambigu, nggak jelas gitu ya. Ingin dari siapanya jangan lupa, ya penerimanya jangan lupa siapa, isinya yang jelas siapa. Tapi dari surat 1 sampai 3 Yohanes ada kemisteriusan yang besar. Karena apa? Satu lagi hal yang menjadi poin adalah Yohanes menghindari penganiayaan terhadap orang percaya. Ya, bila ketahuan itu surat, ya, maka itu dapat membahayakan kehidupan penulis maupun pembacanya pada waktu itu. Lalu, bagaimana kita meresponi surat 2 Yohanes ini? Dengan berbagai kemungkinan yang ada, dengan argumen-argumen yang ada maupun menyanggah argumen ini, ada dasarnya masing-masing. Sehingga kita mau aman, Bapak Ibu sekalian, jawabannya adalah kita tidak tahu pasti kepada siapa Yohanes menuliskan surat 2 Yohanes ini. Apakah betul kepada seorang ibu yang terpilih dan anak-anaknya, satu keluarga? Apakah betul kepada Maria, ibu Yesus? Apakah betul kepada gereja dan anggota-anggota jemaatnya? Kita tidak tahu pastinya. Ya, kita hanya bisa mengatakan, ya saya lemah kok. Memang Alkitab firman Tuhan tidak memberitahunya dengan detail kok. Yang saya bisa ketahui adalah nanti kalau sudah masuk surga, saya akan bertemu dengan Rasul Yohanes. Betul nggak Yohanes tulis surat ini? Betul nggak kepada siapa penulis ini memberikan suratnya? Maka yang jauh lebih aman Bapak Ibu sekalian dalam memahami firman Tuhan, bukan cari-cari yang memang tidak dikasih tahu oleh Tuhan di dalam Alkitab. Tidak perlu cari-cari yang tidak diberitahu. Menggumulkan boleh sampai akhirnya kita tahu bahwa kita tidak tahu. Tapi nggak boleh juga akhirnya saya sudah baca, nggak tahu.
tanpa usaha, tanpa menggumulkan, tanpa mencari, menganalisa firman Tuhan ini. Maka yang jauh lebih kita pikirkan, lebih fokuskan dari surat 2 Yohanes ini adalah pesan firman Tuhan bicara apa di dalam kehidupan orang percaya. Prinsip-prinsip kebenaran apa yang kita bisa baca, yang kita bisa ketahui dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita tidak tahu persis siapakah penerimanya, tapi yang lebih penting adalah isi suratnya. Pengenalan akan Allah apa yang kita bisa pelajari dan apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam ayat 1-2, di situ dikatakan oleh Yohanes, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Yohanes menjelaskan dengan tegas maksudnya bahwa dirinya itu mengasihi gereja Tuhan. Mengasihi orang-orang percaya. Mengasihi orang-orang yang dia kenal sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan. Maka dia katakan, aku mengasihi kamu, ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Tidak heran bila sejarah gereja mengatakan dia adalah rasul kasih, apostle of love. Karena apa? Karena dalam kehidupan Rasul Yohanes dia banyak menulis tentang kasih. Bukan saja itu, dia menjelaskan kasih dan dia menjelaskan perintah utama dari Yesus Kristus, perintah yang baru itu. Dan juga di dalam kehidupannya dia menekankan apa? Saya mengasihi kamu. Ya, aku mengasihi kamu dengan perkataan, tetapi bukan saja dengan perkataan, melainkan dengan perbuatan yang nyata. Itu adalah Rasul Yohanes mengasihi sesama orang Kristen. Itu salah satu perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau diberikan pertanyaan ya, susah nggak ya mengasihi sesama orang Kristen? Lebih susah mana? Mengasihi orang Kristen atau mengasihi orang bukan Kristen? Wah, jawabannya sangat relatif, ya, jawabannya sangat susah juga. Ya, kita bisa katakan kayaknya susah-susah gampang gitu ya, atau gampang-gampang susah, dibalik boleh lah ya, supaya susahnya nggak banyak ya. Gampang-gampang susah, mengasihi orang Kristen, mengasihi orang non-Kristen, semua ada kesulitannya. Tetapi yang kita tahu pasti adalah itu semua perintah Tuhan. Ya, kasihilah musuhmu bahkan ya. Kasihilah sesamamu manusia, semuanya harus dikasihi. Susah karena apa? Karena dia orang berdosa. Dan orang berdosa sukanya itu bukan saling mengasihi, sukanya itu saling menghakimi secara tidak adil, sukanya itu saling membenci, sukanya saling menuntut secara sembarangan, sehingga akhirnya konflik, bertengkar, dan tidak ada penyelesaian, saling membenci. Manusia berdosa itu naturnya berdosa dan lebih mudah membenci daripada mengasihi. Itu keberadaan manusia yang berdosa. Mengasihi sesama manusia bukanlah hal yang mudah. Tetapi Tuhan menuntut kita untuk apa? Mengasihi. Tuhan menuntut kita untuk memberi, ya. Tuhan menuntut kita melayani, bukan dilayani. Ini bisa dilakukan. Bukannya tidak bisa dilakukan, karena apa? Karena melalui pertolongan Roh Kudus saja. Kalau kita sebagai manusia bisa melakukan ketaatan kepada Allah secara baik, berkenan di hadapan Tuhan, itu karena pertolongan dari Roh Kudus saja. Kita bisa jalankan karena Tuhan yang menopang. Kenapa mengasihi itu menjadi hal yang mudah? Bukan karena Tuhan menopang kita saja, melainkan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kuk yang kupasang kepadamu itu ringan, enak. Beban yang kuberikan itu ringan, mudah. Itu yang dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa pikulah kuk yang kupasang. Ya, kuk yang kupasang, salib yang Yesus pasang bagi kita. Yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia. Enggak mudah mengasihi, tetapi mudah juga karena apa? Karena Tuhan yang menopang dan Tuhan yang mengatakan itu mudah. Belajarlah daripadaku sebab aku lembut dan rendah hati dan kamu akan menemukan rest for your soul. Istirahat bagi jiwamu. Lalu Yesus katakan sebab kuk yang kupasang itu enak. Ini terjemahan LAI ya. Padahal harusnya adalah mudah. Tapi LAI menerjemahkan dengan luar biasa ya. Salib Yesus Kristus yang Yesus Kristus pasang
ya, salib kita yang Yesus pasang di pundak kita itu enak tenan, ya, enak loh. Bayangkan ya, ini LAI, tapi yang benarnya adalah mudah, easy, levelnya tuh easy, mudah kok. Karena apa? Karena bukan karena kekuatan kita bisa mengasihi sesama, melainkan karena pertolongan dari Tuhan. Bebanku pun yang kuberikan kepadamu, beban itu ringan. Wah, bayangkan ya, kalau kita mengatakan beban saya berat, wah, menyangkal perkataan Yesus Kristus. Kalau kita mengatakan salib saya itu, aduh, gak enak, ya berat banget, susah. Kita menyangkal Yesus Kristus yang kita ikuti. Bapak Ibu sekalian, ini dua-duanya ada. Pelayanan itu susah. Tapi pelayanan itu juga mudah. Karena apa? Tuhan yang mengatakan demikian dan Tuhan yang menopang kita. Kuasa Tuhan itu begitu besar kok. Masa kita mau melemahkan kuasa Tuhan? Saya nggak bisa Tuhan. Ya, ketika Tuhan perintahkan sesuatu, Tuhan kasih berkatnya untuk memampukan kita untuk melakukannya. Masa kita katakan nggak bisa? Wah, kita betul-betul tidak menghormati Tuhan yang sudah memberikan kekuatan kepada kita. Yesus Kristus mengatakan inilah hukum yang terutama. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap keberadaanmu, segenap akal budimu. Dan hukum kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bisa kita lakukan? Dengan pertolongan Tuhan. Kita bisa lakukan hal tersebut, jalankan hukum terutama itu. Lalu Yohanes katakan bahwa bukan saja Rasul Yohanes yang mengasihi umat Tuhan, tetapi semua orang yang telah mengenal kebenaran itu juga mengasihi saudara seiman, ibu yang terpilih dan anak-anaknya ini. Bukan saja Rasul Yohanes yang mengasihi kamu, tapi saudara-saudara yang mengenal kebenaran itu juga mengasihi kamu. Sehingga kita bisa tahu bahwa dasar Yohanes dan juga orang-orang lain bisa mengasihi itu karena apa? Karena kebenaran Yesus Kristus. Karena kita sudah mengenal kebenaran salib Kristus. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita sudah diberi belas kasihan. Kita sudah ditolong oleh Yesus Kristus. Kita pun mau mengasihi orang lain, membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Karena kebenaran Kristuslah kita bisa mengasihi sesama orang Kristen yang lainnya. Kebenaran bahwa dirinya sudah dikasihi Allah, itu membuat dia mau hidup mengasihi sesama yang lain. Kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan hidupnya, katakan bahwa hidup saling mengasihi, jangan saling membenci. Itu yang membuat orang terus hidup dalam kasih. Nah, mari kita baca Galatia 6 ayat 9-10, Bapak Ibu sekalian. Galatia 6 ayat 9-10. Kita baca dengan buka suara bersama-sama. Galatia 6 ayat 9-10, 2-3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, ini sebuah firman Tuhan yang mengajarkan kita berbuat baik. Berbuat baik berarti apa? Berbuat kasih kepada semua orang, bahkan terutama kawan-kawan kita yang seiman. Terutama kepada keluarga rohani kita dulu. Ya, keluarga di mana kita boleh sama-sama bertumbuh, keluarga di mana kita sama-sama diadopsi oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Ayo kasihilah. Kalau kita mengasihi sesama orang Kristen saja tidak bisa, ya bagaimana kita mengasihi orang yang beda iman? Banyak perbedaan kok. Ya, banyak kesulitan kok yang dialami oleh sejarah gereja Tuhan oleh orang-orang bukan Kristen. Entah itu pengajar-pengajar palsu, ajaran-ajaran yang salah, entah itu penganiayaan fisik. Kalau kita simpan dendam, Bapak Ibu sekalian ya, kita nggak akan bisa mengasihi orang yang bukan Kristen. Dendam dari Adam dan Hawa kita simpan semua. Ya, sampai kita sekarang hari ini. Dosanya Kain itu ya, Kain itu membunuh Habel loh, membunuh orang pilihan Tuhan. Wah, kita akan menjadi orang Kristen pembunuh.
Kalau kita simpan dendam semua dikumpulkan, enggak. Berarti kita mengasihi orang itu harus juga belajar mengampuni kesalahan dia. Mengampuni dosa-dosa dia juga berdasarkan anugerah Tuhan ya. Karena Tuhan pun sudah mengampuni dosa-dosa kita kok. Kita pun didorong Tuhan untuk mengampuni sesama kita yang berdosa, yang salah kepada kita. Lalu di ayat 3, Yohanes mengatakan bahwa kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, anak Bapa, akan menyertai kita di dalam kebenaran dan kasih, truth and love. Grace, mercy and peace will be with us. Inilah doa Rasul Yohanes kepada orang Kristen bahwa yaitu apa? Doa dalam kebenaran dan kasih. Yohanes menekankan bahwa setiap orang membutuhkan anugerah, kemurahan hati, dan damai sejahtera dari Allah, Tritunggal ya, dalam kebenaran dan kasih. Jadi yang didoakan Yohanes, yang diharapkan Yohanes adalah pengenalan akan Allah dan pemberian Allah yang membawa pada hidup yang penuh kasih dan penuh kebenaran. Apa yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita, yaitu grace, mercy, and peace. Nah, itulah yang mendorong kita akhirnya hidup benar dan hidup dalam kasih. Maka Yohanes mendoakan demikian ya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan mendorong kamu untuk hidup dalam kebenaran dan kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita yang sehari-hari pasti merasakan anugerah, damai sejahtera, dan kemurahan hati dari Tuhan, itulah yang menjadi alasan kita mau menjalankan perintah Tuhan. Setiap hari kita dapat hari, ya kan? Kalau kita masih hidup di bumi ini berarti dapat hari. Hari itu apa? Tuhan yang ciptakan. Hari itu apa? Tuhan yang berikan kepada kita. Itu adalah grace. Kita bisa jalani satu hari demi satu hari bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita diberikan grace itu, belas kasihan Tuhan, kita mau untuk lakukan kebenaran dan kasih bagi Tuhan. Segala pemberian Tuhan, baik kesehatan maupun talenta yang Tuhan berikan, baik uang yang Tuhan berikan, baik pekerjaan, keluarga, bahkan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, itu semua kita menjadikan alasan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan damai sejahtera dari Tuhan. Untuk apa? Untuk kita jalankan di dalam kebenaran dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sehat-sehat untuk Tuhan. Kita berkeluarga untuk Tuhan. Kita gunakan kemampuan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita bekerja dalam kehidupan sehari-hari untuk Tuhan, bukan untuk aku. Yang utama adalah untuk Tuhan. Kita pelayanan sekalipun untuk Tuhan seharusnya. Meskipun manusia berdosa bisa menggunakan pelayanan untuk kepentingan diri. Tetapi ini adalah doa Rasul Yohanes bahwa semua berkat Tuhan yang kita terima itu harus dijalankan dalam kebenaran dan kasih. Untuk kemuliaan Yesus Kristus. Bukan untuk ego kita sendiri. Ya, banyak orang yang akhirnya tekankan kasih. Ya, kasih Tuhan. Tuhan pasti mengampuni. Akhirnya hidup dengan antinomianisme. Tuhan pasti ampuni saya kan, ya udahlah dosa terus. Tuhan kan maha ampun, dosa terus. Ini pengertian kasih yang salah, kasih yang kehilangan kebenarannya. Orang menjadi bebas tanpa hukum, anti itu kan berarti lawan, nomian itu berarti hukum. Orang yang suka lawan hukum, ini karena apa? Mungkin penekanan yang salah tentang kasih. Dia pikir Tuhan mengasihi, mengampuni kok. Yang penting kan saya enak. Yang penting kan saya nyaman, happy hidup saya. Kalau saya nggak happy, buat apa saya hidup? Hukum ini yang membuat saya tidak happy. Saya harus hancurkan hukum ini. Wah, itu antinomianisme ya. Itu tidak mengenal kebenaran Tuhan. Tetapi juga ada orang yang akhirnya tekankan kebenaran, akhirnya tidak ada kasihnya, yaitu legalisme ya. Seperti orang Farisi, saya sudah mengasihi ya dengan cara apa? Dengan cara menuruti semua hukum. Tapi Tuhan Yesus tegur juga, bahwa kamu jalankan hukum itu tapi nggak ada kasihnya. Kamu benar, ya hidup berdoa, berpuasa, taat, perpuluhan dan lain-lain, hidup semua benar di hadapan orang. Tapi di hadapan Tuhan kamu tidak ada kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Ya orang Farisi itu tekankan kebenaran, lupa bahwa ada kasih Tuhan yang mendasari
tindakan kebenaran itu sendiri. Jadi Rasul Yohanes katakan, segala berkat, kesempatan, pekerjaan yang kamu miliki harus dinaungi, dilakukan di dalam dua aspek ini, yaitu kasih dan kebenaran. Jangan salah satunya. Kalau kebanyakan kasih dengan konsep yang salah, kamu kompromi dosa, ya. Kamu kompromi terhadap dosa. Kalau terlalu menekankan kebenaran, kamu dikatakan kurang belas kasihan, ya. Kamu tidak ada kasih kepada Tuhan, sia-sia perbuatanmu itu di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ayat 4-5 dikatakan ya oleh Rasul Yohanes, aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Itu ayat 4. Di sini Rasul Yohanes menjelaskan tentang emosinya. Emosi yang muncul ketika melihat semua orang Kristen hidup dalam kebenaran dan kasih? Tidak. Ya, ketika melihat separuh loh, bayangkan ya. Tuntutan Rasul Yohanes itu nggak muluk-muluk ya. Kalau separuh orang-orang Kristen hidup dalam kebenaran dan kasih, itu sudah memberikan sukacita kepadanya. Ya, itu sudah memberikan sukacita yang besar kepada Rasul Yohanes. Apalagi semua. Tapi semua apakah mungkin? Kayaknya susah ya. Ya, ini pesimis juga ya, Rasul Yohanes pesimis juga. Apakah bisa semua orang Kristen itu hidup dalam kebenaran dan kasih Yesus Kristus? Wah, kayaknya mustahil. Maka separuhnya saja saya sudah sukacita. Separuh dari anak-anakmu, dari orang-orangmu, ya hidup dalam kebenaran dan kasih, aku sudah bersukacita. Wah, ini adalah emosi yang benar yang dimiliki oleh Rasul Yohanes. Sukacita yang benar. Ya, kita tahu bahwa ada tulisan dari Pendeta Stephen Tong tentang pengudusan emosi, ya, buku pengudusan emosi. Manusia itu memiliki emosi yang banyak. Ya, seperti apa? Sukacita, dukacita, kemarahan, ya, ketakutan, kekhawatiran, kebencian dan kasih, itu semua emosi, macam-macam emosi. Dan emosi yang paling sering muncul dalam kehidupan manusia itu apa, Bapak Ibu sekalian? Yang sering kita ungkapkan perasaan di dalam hidup kita apa? Ya, Pendeta Stephen mengatakan bahwa yang paling sering muncul dalam kehidupan manusia, emosi atau perasaannya adalah sukacita maupun dukacita. Ya, sukacita dan dukacita adalah emosi yang paling sering muncul setiap hari dalam kehidupan kita. Kita senang, kita sedih, itu adalah hal yang umum. Dan dia contohkan bahwa membenci adalah emosi ya. Mengasihi berarti emosi juga. Membenci, tapi kita bisa perspektif yang lain ya. Membenci itu tidak selalu negatif dan salah. Ya. Mengasihi tidak selalu positif dan benar. Wah, pusing juga ya. Tergantung apa? Tergantung objeknya. Membenci apakah selalu salah, Bapak Ibu sekalian? Tidak selalu. Mengasihi apakah selalu benar, Bapak Ibu sekalian? Tidak selalu. Lalu bagaimana yang benar? Yaitu kalau kita benci dosa, benci kejahatan, maka itu adalah emosi yang benar. Dan ketika kita benci kejahatan, benci dosa, itu sesuai dengan emosinya Tuhan. Dan Tuhan bisa memberikan sukacita surgawi di dalam kebencian kita terhadap dosa. Wah, unik ya. Unik emosi yang muncul itu. Karena apa? Karena kita membenci dosa itu sesuai dengan perasaan Tuhan. Tetapi juga yang lain adalah bila kita mengasihi diri saja, nah ini adalah emosi yang salah ya. Hanya mengasihi diri saja. Gak ada kasih Tuhan maupun kasih sesama. Maka itu pun salah. Mengasihi dosa, mengasihi ego diri saja, gitu ya. Itu adalah emosi yang salah. Emosi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan justru ketika kita mengasihi objek yang salah, kita mendapatkan apa? Duka cita dari Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak suka berdosa kok. Tuhan sedih ketika kita melakukan dosa. Lalu kita lakukan dosa, kita senang terhadap dosa. Sebenarnya hati kita sedih. Cuman kita tidak sadar saja. Kita tutupi kesedihan yang perasaan dari Tuhan itu sedih.
Kita tutupi kesedihan kita dengan sukacita. Saya senang kok menipu diri ya. Saya senang kok lakukan dosa. Saya lebih nyaman lakukan dosa daripada taat kepada Tuhan. Padahal hati kita sedih. Ada sedihan yang muncul. Cuman kita tidak sadar ya perasaan-perasaan tersebut. Karena kita suka campur aduk. Perasaan yang benar, perasaan yang salah, perasaan yang tidak kudus maupun perasaan yang kudus. Dan kita harus arahnya adalah kepada perasaan Tuhan. Dan di sini Yohanes memiliki sukacita yang kudus, sukacita surgawi. Pengalamannya mengajarkan pada pembacanya bahwa bersukacitalah atas sukacita Tuhan. Ya, bersukacitalah atas sukacita Tuhan. Apa yang Tuhan suka, kita sukai. Apa yang Tuhan benci, kita benci. Apa yang Tuhan sukai? Yohanes katakan bahwa bila orang-orang Kristen hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Yaitu apa? Hidup dalam kebenaran dan kasih. Hidup saling mengasihi. Hidup saling membenarkan. Hidup betul-betul melayani Kristus. Dan apa yang Tuhan benci? Dosa. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah emosi. Dan kita harus belajar di dalamnya. Nah, ayat kelima mengatakan bahwa, dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya supaya kita saling mengasihi. Ini adalah perintah yang diulang-ulang oleh Rasul Yohanes di dalam surat pertamanya juga. Hidup saling mengasihi, hidup penuh kasih, hidup penuh kebenaran. Dan hari ini kita belajar untuk hidup dalam kebenaran dan kasih, Bapak Ibu sekalian ya. Pertanyaannya adalah, apa itu kebenaran? Apa itu kasih? Kebenaran adalah sifat Tuhan, ingat ya. Kebenaran adalah sifat Tuhan dan Allah adalah Allah yang benar, Allah yang sumber kebenaran. Di dalam diri Allah tidak pernah ada kesalahan. Ya, tidak ada kesalahan sama sekali. Ya, dia adalah sumber kebenaran di dalam diri Allah ya. Dan kebenaran berarti segala kebenaran Allah. Kebenaran berarti Yesus Kristus. Kebenaran berarti apa? Alkitab yang kita miliki, yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan segala kebenaran yang ada di dunia ini adalah kebenaran milik Allah. Segala pengetahuan, logi-logi itu, semuanya itu milik Tuhan. Itu kebenarannya Tuhan. Dan kalau kita mau hidup dalam kebenaran, hidup berdasarkan Alkitab, yang mengenal Yesus Kristus, dan kita hargai semua kebenaran yang ada di dalam dunia ini. Apa itu kasih? Kasih juga ternyata adalah sifat Allah. Allah adalah kasih. Kasih berarti apa? Kasih berarti memberi. Itu praktek paling sederhana dari kasih. Ya, bahasa Indonesia kasih itu ngasih gitu ya. Kasih itu yang memberi. Kasih itu berarti memberi sesuatu. Ya, pemberian itu bukan saja materi, tetapi juga rohani atau secara moral ya, kita bisa berikan kepada sesama kita. Doa juga kita bisa berikan. 1 Korintus 13 sudah dijelaskan oleh firman Tuhan mengatakan tentang kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Ya, udahlah, kesalahan orang jangan diumbar-umbar. Kelemahan orang jangan diumbar-umbar, tutupi. Dia percaya segala sesuatu. Ya, segala sesuatu di dalam kedaulatan Tuhan, saya percaya ini adalah rancangan Tuhan yang baik. Itu karena apa? Kasih. Kasih mengharapkan segala sesuatu yang baik. Sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Wah, suatu aspek yang begitu indah. Dan di dalam 1 Korintus menjelaskan aspek yang sama dengan kebenaran, yaitu 1 Korintus 13 mengatakan kasih tidak berkesudahan. Inilah kesamaan dari kebenaran Tuhan, bahwa kebenaran Tuhan tidak berkesudahan. Inilah kesamaan antara kasih dan kebenaran. Kasih dan kebenaran itu sama-sama sifatnya Tuhan. Dan kasih dan kebenaran ini sama-sama kekal. Ya, sama-sama kekal. Sudah ada sejak kekekalan, terus dibawa ke dalam bumi ini, kasih dan kebenaran Kristus. Dan juga nanti di surga, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus
akan menjalankan kasih dan kebenaran senantiasa. Inilah kehendak Tuhan bagi kita, yaitu hidup dalam kasih dan kebenaran. Jangan lawan kasih, jangan lawan kebenaran, rugi sendiri. Kalau lawan kasih, lawan kebenaran, akan duka cita, akan merasa salah. Ya ditegur Tuhan kok, ya tidak nyaman hidupnya. Mari kita sama-sama hidup, Bapak Ibu sekalian, bukan untuk diri kita sendiri, melainkan hidup bagi Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, saya bacakan bagi kita semua, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, ya, adalah hidup oleh iman dan dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, kita harus ingat bahwa sebagai orang Kristen bukan lagi aku yang hidup, ego yang hidup. Ya, ego yang berdosa yang hidup. Yang seharusnya hidup adalah Yesus Kristus hidup dalamku. Dan aku menjalankan hidup itu dengan cara apa? Dengan jalankan kebenaran dan kasih yang sudah ditunjukkan di dalam Yesus Kristus. Itulah arti hidup bagi Yesus Kristus, hidup dalam kebenaran dan kasih. Dan dalam sejarah himne ada lagu berjudul Living for Jesus, hidup bagi Yesus. Nah, ini juga lagu yang akan kita nyanyikan di nomor 4 itu ya. Lagu himne ini dibuat oleh Charles Loudon, ya, bukan atas dorongannya sendiri, ya, melainkan atas permintaan dari gerejanya untuk membuat sebuah lagu untuk anak-anak, lagu Injil. Lagu Injil untuk anak-anak, tolong buat dong, ya, Charles Loudon. Tentu Charles Loudon yang diberikan talenta musik, yang diberikan talenta membuat musik sangat happy. Wah, saya senang ya dipercaya oleh orang untuk membuat sebuah karya lagu Injil bagi anak-anak. Saya buat, ya. Kemudian ketika dia sudah membuatnya, sudah ada liriknya, sudah ada lagunya, ketika dinyanyikan, ya, ayo, wah ini lagu baru nih, wah, lagu keren, lagu bagus, ya. Ketika dinyanyikan, dia rasa kok lagunya jelek ya, buatan dia kok jelek sih lagunya ya. Kayaknya ada yang kurang bagus dari kata-katanya, perlu diedit lagi. Lalu dia tarik lagi, ya karyanya ini ditarik lagi, udah ditarik lagi terus disimpan di sebuah lemari dia. Sampai lupa dia, lagu ini telah dia buat dan perlu diedit kata-katanya karena dia sibuk pekerjaan yang lainnya. Kemudian 2 tahun berlalu lagu itu tersimpan dalam lemari, ya sudah mau usang mungkin, sudah dilupakan. 2 tahun kemudian si Charles Loudon ini mendengar bahwa ada penulis lagu Kristen bernama Thomas Chisholm. Ya, Thomas Chisholm ini mengalami kondisi keuangan yang buruk dan kesehatan yang buruk. Sehingga dia harus pindah kota ke tempat yang dekat dengan Charles Loudon. Ya, Thomas Chisholm ini. Maka dari itu si Charles Loudon pikir, wah ada teman pemusik nih. Siapa tahu kita bisa team up. Ya, siapa tahu kita bisa kerjasama untuk membuat sebuah lagu. Waktu mereka akhirnya bertemu, ya di suatu tempat bertemu, ayo kita buat lagu pujian yuk bagi Tuhan, membuat lagu himne bagi Tuhan. Lalu Loudon, ya Charles Loudon mengingat, oh iya saya punya lagu yang 2 tahun lalu itu tersimpan di lemari saya. Akhirnya dia minta Chisholm untuk menuliskan liriknya, karena menurut saya ini liriknya kurang bagus, tolong edit dong, gitu ya. Dengan tema apa? Si Thomas Chisholm tanya kepada Charles Loudon, temanya apa? Temanya adalah ya hidup bagi Yesus, gitu ya. Nah, maka dari itu kemudian si Thomas Chisholm mengedit kata-katanya dan jadilah lagu ini yang bisa kita terus nyanyikan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, pesan firman Tuhan ini begitu sederhana. Kita diperintahkan Tuhan, kita diminta Tuhan untuk mempersembahkan hidup bagi Yesus Kristus. Hidup bagi Yesus berarti hidup dalam kebenaran dan kasih. Maka dari itu, mari kita jauhi kebencian. Memulai tahun yang baru ini, kebencian di tahun-tahun yang sebelumnya buang. Dengan cara apa? Pengampunan dari Tuhan. Kita sudah rasakan pengampunan Yesus, dosa kita tak terhitung banyaknya. Kesalahan kita tak terhitung banyaknya kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau mengampuni kita. Sekarang, ya, kebencian kita kepada orang-orang, kita jangan tumpuk. Nanti itu meledak sendiri. Kita buang. Ya, dengan apa? Dengan pengampunan. Ketika kita mengampuni, kita sudah
belajar mengasihi. Ya di tahun baru ini jangan menyimpan dendam, jangan membenci sesama, jangan suka ajaran yang salah. Sekarang banyak YouTube itu kita bisa dengar teologi-teologi, silakan dengar, boleh. Tapi waktu kita terbatas kan, kita mau dengar teologi yang macam-macam dari kekristenan, sia-sia. Mending langsung pilih teologi yang katanya menurut Alkitab. Ya, teologi reform paling benar. Di luar teologi reform salah. Nah kita coba teliti itu, teologi reform gitu ya. Ya kita cari kebenaran. Alkitab baca. Jangan sampai kita malu selama hidup di dunia gak pernah baca Alkitab satu kali selesai di hadapan Tuhan. Kita gak pernah suka kebenaran. Buat apa hidup kita? Ya sampai ada pengkhotbah kan mengatakan di surga nanti Tuhan kan tidak tanya uang kita berapa. Kekayaan kita berapa. Dalam obrolan sehari-hari Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita nggak tanya kan tabungan kamu berapa Pak, gitu ya. Wah, melanggar privasi orang gitu ya, melanggar privasi orang. Tapi yang kita tanya apa? Sehat nggak? Ya kamu ibadah nggak hari Minggu? Yang kita tanya sehari-hari itu, oh kamu sudah berkeluarga atau belum? Masih single? Atau udah menikah? Kalau single nanti saya cariin pacar, biasanya gitu ya. Ayo saya jodohkan. Terus kalau yang sudah menikah ditanya, oh punya anak enggak? Ya kan biasanya kayak gitu ya, itu pertanyaan umum lah. Tapi kita enggak tanya uangmu berapa, tokomu berapa, pabrikmu sebesar apa, ya harta bendamu sebesar apa. Tapi yang Tuhan tanya itu bagaimana kamu menjalankan kasih dan kebenaran. Ya jiwa-jiwa itu sudah berapa banyak kamu bawa kepada Tuhan. Ya dengan pertolongan Tuhan sendiri kita mampu menjalankan kebenaran dan kasih. Menutup khotbah ini Bapak Ibu sekalian, mari kita baca Efesus 4 ayat 20 sampai 28. Efesus 4 ayat 20 sampai 28. Ini menjadi nasihat kita ya. Mari kita baca buka suara bersama-sama dan kita akan berdoa. Efesus 4 ayat 20 sampai 28. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar kembali pada hari Minggu ini. Kau sudah menyatakan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami dan kasih-Mu yang begitu besar di dalam pribadi Yesus Kristus. Ajari kami Tuhan menyadari bahwa kami ini sudah di dalam Yesus Kristus dan kami punya tugas untuk menjalankan kasih dan kebenaran yang sesuai yang Tuhan mau. Ampuni kami Tuhan jikalau dalam kehidupan kami seringkali membenci sesama kami, membenci apa yang tidak dibenci oleh Tuhan. Dan juga kami seringkali melupakan kebenaran Tuhan, di mana seharusnya kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menjalani hidup dengan penuh kasih dan kebenaran dari Yesus Kristus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.